Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Memang politik identitas masih marak sampai saat ini. Dan akibatnya sampai kepada kerusuhan-kerusuhan di level grassroots, di mana gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan radikalisme itu masih terus mengganggu ketertiban sosial. Nah, pada saat baru-baru ini terjadi lagi di Solo, di mana Habib Assegaf ya, dan keluarganya melakukan satu upacara tradisi budaya Jawa, Midodareni, sebelum malam itu pengantin ya, doa bersama, tetapi diganggu, digerebek, dipersekusi oleh kelompok-kelompok yang mengaku dirinya kelompok radikal lah begitu ya. Nah ini memang satu problematik yang boleh dibilang kayaknya nggak selesai-selesai di Indonesia ini. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Bersama saya sudah ada seorang penulis dan sekaligus pengamat sosial politik, Rudi Askamri. Ini kenapa ya, Mas Rudi ya, politik identitas dan gerakan radikalisme ini seperti kayak dibiarkan saja oleh negara? Terima kasih, Mas Andri. Ini saya menjawab statement Mas Andri tadi, kenapa ini kok nggak selesai-selesai gitu? Iya. Karena saya melihat ada pembiaran dari negara atau negara sering tidak hadir gitu ya. Bagi saya kejadian Sabtu malam di Mertodranan Pasar Kliwon Solo ini bukan sekedar anarkisme biasa, tapi suatu ancaman terhadap budaya Nusantara yang sangat serius gitu. Jadi kalau bagi saya kalau polisi hanya melihat ini hanya sebagai anarkisme semata, bagi ini salah besar gitu. Karena yang diserang itu adalah kegiatan budaya adat Jawa yang dilakukan oleh seorang Habib Assegaf. Iya, iya. Ini bagi saya adalah ancaman budaya yang sangat serius. Ya. Seharusnya kalau kita melihat sosok seorang Habib Assegaf gitu ya, seorang tokoh Islam, kemudian ulama besar gitu ya, mau menguri-uri budaya setempat itu kan luar biasa sebenarnya. Harusnya kita apresiasi juga ya. Jadi bagi saya ini sangat memprihatinkan. Bagi saya sebenarnya yang harus ditangkap itu adalah mastermind di belakangnya mereka ini. Ya. Mereka ini kan kroco-kroco aja ini, pengganggu adat budaya dan mengatasnamakan dalil-dalil agama tertentu gitu ya, untuk merusak dan memusuhi budaya. Ini agak berbahaya, Mas Andri. Ya, ya. Kalau dalam persepsi saya, Mas Andri, budaya Nusantara itu sudah ada sebelum agama itu datang ke Indonesia, gitu ya. Kita tidak boleh dan tidak bijak kita membenturkan budaya dengan agama. Ya. Bagi saya, budaya itu adalah bumi, agama itu langit. Jadi saling menaungi dan saling menghidupi. Gitu. Bisa tidak indah kalau begitu ya? Ya, tidak bisa dibenturkan begitu ya. Toh dalam kenyataannya Pak, dalam budaya Jawa ini, meskipun itu ritual adat Jawa, masih ada doa-doa yang dilakukan oleh agama tertentu gitu loh. Ya, kalau dia Islam pakai ritual Islam gitu. Kalau dia Katolik pakai tata cara agama Katolik juga. Tapi bungkusan adatnya tetap berjalan. Ya, ya. Satu lagi Mas Rudi, sisi budaya kita percayalah itu satu hal yang bagus. Tapi persoalannya sekarang ini terjadi benturan atau konflik horizontal yang seperti disengaja dibiarkan begitu terjadi terus. Dan ini kan bukan satu rentetan peristiwa yang seolah-olah kayak berdiri sendiri. Ini udah mulai dari beberapa waktu yang lalu nih, mulai dari Karimun, kemarin Sunda Wiwitan, terus kayak seolah-olah kayak biar aja gitu, terjadi terus begitu. Ya, kalau saya melihat ini kurang tegasnya pemimpin negara untuk membuat statement kuat untuk melawan anarkisme dan radikalisme ya. Ini ancaman serius terhadap kebinekaan Indonesia. Saya berharap sebetulnya Presiden Jokowi sekarang ini mempunyai ketegasan yang kuat gitu untuk memberikan statement bahwa itu mengutuk keras kegiatan seperti itu sehingga para di bawahnya Menko Polhukam, Kapolri atau mungkin pemerintah daerah itu berani juga. Berani bertindak tegas ya. Karena begini Mas Andri, ini meskipun tidak secara langsung tapi ini sangat berkaitan dengan format politik yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Pemilu, pilkada, atau mungkin pemilu tingkat nasional, pilpres, segala macam itu kan meminta dukungan dari kelompok orang. Jadi kelompok-kelompok begini, kelompok-kelompok yang radikal ini, yang sering membuat kerusuhan ini, justru dipelihara.
karena untuk mendapatkan suara gitu ya. Jadi saya melihat partai-partai pun juga tidak bertindak tegas gitu ya. Saya sangat bahagia kemarin dari PDIP itu membuat statement tegas gitu ya, yang mengatakan ini adalah kegiatan barbar itu tuh luar biasa. Partai yang lain tidak berani. Karena apa? Bagi saya mereka ini sengaja memelihara untuk mendapatkan suara. Tapi apa yang terjadi? Karena pada saat kelompok-kelompok itu diposisikan begitu sentral, karena dianggap punya massa, sering mereka menjadi kelompok penekan gitu untuk menaikkan posisi tawar mereka. Iya, di balik itu apa ya? Apakah memang ada sponsor yang mendanai kegiatan-kegiatan seperti begini supaya posisi tawar mereka terus naik begitu? Pasti, saya mempunyai keyakinan itu pasti dilakukan oleh sponsor. Gerakan mereka ini tidak bisa hanya gerakan sporadis saja beberapa kelompok tertentu. Ini ada grand design dari pusat yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ujungnya adalah pemaksaan pemberlakuan sistem khilafah di Indonesia ini. Mereka tetap mengancam kebinekaan kita, ya. Mereka mengatasnamakan NKRI, tapi sebetulnya mereka pada dasarnya adalah merusak kebinekaan dalam Pancasila. Ini yang bahaya. Ya. Dan menurut saya tidak ada toleransi, khususnya bagi aparat kepolisian ya, untuk tidak menindak tegas ini. Dan bukan hanya perusuh yang kerucu itu, tapi mastermind-nya harus ditangkap gitu loh. Dan kemudian yang kedua adalah intelijen kita, Mas Andre. Harusnya juga bergerak cepat. Gitu. Kita melihat, mohon maaf nih, di tingkat nasional ada BIN, kemudian di setiap provinsi ada BIN daerah. Gitu. Kemudian juga ada di level-level di kota-kota itu. Setiap instansi mempunyai intelijen, polisi mempunyai intelijen, tentara punya intelijen. Ini harusnya kan bergerak gitu. Di setiap desa ada Babinsa, ada Polsek gitu ya. Kenapa mereka tidak bereaksi gitu? Dan kesannya adalah polisi takut membubarkan massa ini. Yang terjadi seperti yang Solo itu agak lucu gitu. Justru aparat meminta pada orang itu untuk meninggalkan tempat yang mempunyai hajat itu. Ini kan aneh gitu. Jadi sama dengan Sunda Wiwitan kemarin. Itu akhirnya kan seolah-olah mereka diberikan angin segar untuk melakukan yang benar malah mengalah. Iya, itu yang terjadi. Karena apa? Kekuatan massa ini kan bahaya ini. Dan jujur Mas Andri, ini kekecewaan saya, mungkin sebagian besar orang Indonesia, negara sering tidak hadir dalam menghadapi ancaman kebinekaan ini. Iya, sahabat Indonesia, negara sering tidak hadir dalam menghadapi ancaman kebinekaan yang merupakan sebetulnya jati diri Indonesia adalah kebinekaan itu sendiri. Dan sahabat Indonesia, memang politik kekuasaan itu seringkali memanfaatkan atau berselancar di atas politik identitas. Ya. Jadi ini dipakai sebagai satu platform untuk meraih kekuasaan saja. Kadang-kadang mohon maaf ini, aparat keamanan juga atas nama takut melanggar HAM gitu ya, sehingga dia takut bertindak gitu loh. Tapi melanggar HAM itu hanya sebagai satu justifikasi aja. Kan? Saya pikir begitu. Jadi mereka tidak berpikir juga bagaimana kan HAM korban-korban itu. Bagaimana dengan seorang hak asasinya Pak Habib juga dilanggar, Habib Assegaf tadi ya. Pak Habib ini terpaksa tidak bisa menghadiri perkawinan anaknya yang keesokan harinya hari Minggu kemarin. Ini kan luar biasa ini pelanggaran HAM ini sebetulnya. Jadi bukannya HAM-nya mereka gitu. Mereka yang anarkisme tidak ada dalilnya untuk tidak ditindak. Gitu. Mereka yang melanggar HAM kok. Mereka melanggar HAM kok. Jadi ini mindset ini harus dirubah pada aparat keamanan supaya jangan ragu bertindak. Aparat negara itu merupakan benteng pelindung kita gitu loh. Jangan sampai saya melihat di media sosial orang sudah mengecam keras, rakyat sudah mulai hopeless ya. Dan kuncinya adalah ketegasan seorang presiden. Ya, sahabat Indonesia, tugas negara adalah menjaga Kamtipnas. Jadi tatanan sosial itu harus dijaga, keamanan dan ketertiban sosialnya. Itulah fungsi negara, supaya kita bisa hidup bermasyarakat secara baik, secara indah, kemudian juga bisa membangun bersama-sama. Karena kalau dalam kekacauan kita kan tidak bisa membangun. Jadi harapan tadi seperti disampaikan oleh Rudi Askamri, bertindak tegaslah terhadap pelanggaran HAM. Yang melanggar HAM bukan yang korban dari pelanggaran HAM itu sendiri. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya.